Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan materi tentang perancangan basis data, di mana materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana kita menggambarkan entity relationship diagram berdasarkan skenario project yang kita sudah definisikan sebelumnya. Misalnya nanti ada skenario project dari sebuah database yang akan dibangun, kemudian bagaimana kita menentukan entitas, atribut, dan pengidentifikasi unik, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi relationship, opsionalitas, dan kardinalitas, sampai nanti pada ujungnya kita akan menggambarkan entity relationship diagram menggunakan Oracle SQL Data Modeler. Misalnya di sini kita akan ditugaskan untuk membangun sebuah database di sebuah perusahaan kontraktor. Misalnya ketentuannya perusahaan itu terdiri dari sejumlah karyawan. Perusahaan akan mencatat data dari karyawan tersebut. Misalnya ada ID karyawan, nama karyawan, alamat, email, dan tanggal masuk dari karyawan tersebut. Kemudian perusahaan mempunyai beberapa departemen, di mana tiap departemen itu terdiri dari sejumlah karyawan. Setiap karyawan di suatu departemen itu dipimpin oleh seorang manajer. Perusahaan perlu mengetahui manajer dari setiap karyawan di departemen tertentu. Perusahaan juga ingin mengetahui karyawan yang ditugaskan untuk bekerja pada pekerjaan pada satu waktu. Setiap pekerjaan dapat dikerjakan oleh banyak karyawan. Perusahaan juga perlu mengetahui kuota dari setiap jenis pekerjaan yang sedang dilakukan. Setiap kuota dapat terdiri dari beberapa pekerjaan, sedangkan setiap pekerjaan hanya ada di suatu kota tertentu. Ini adalah skenario project yang akan kita coba rancang database-nya. Nanti pada ujungnya nanti kita akan menggambarkan entity relationship diagram menggunakan Oracle SQL Data Modeler. Tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus menentukan terlebih dahulu entitas-entitas apa saja yang ada, kemudian atribut dari masing-masing entitas, dan atribut yang akan kita jadikan sebagai unique identifier. Misalnya dari contoh project yang ini, misalnya ada entitas karyawan, kemudian entitas departemen, entitas pekerjaan, dan entitas kota. Jadi kita sudah mempunyai 4 entitas: karyawan, departemen, pekerjaan, dan kota. Selanjutnya kita akan menentukan atribut dari masing-masing entitas. Misalnya karyawan itu punya atribut ID karyawan, nama karyawan, alamat, email, tanggal masuk, gaji, komisi. Begitu pula departemen, pekerjaan, kota masing-masing mempunyai atributnya masing-masing. Nah, di sini misalnya langkah selanjutnya adalah kita menentukan atribut yang akan kita jadikan sebagai unique identifier atau pengidentifikasi unik. Untuk atribut yang berwarna hitam, ini merupakan atribut yang kita kategorikan sebagai atribut yang unique identifier. Kemudian yang berwarna hijau, ini adalah atribut yang mandatory atau atribut yang harus mempunyai nilai. Sedangkan atribut yang berwarna biru, ini merupakan atribut yang opsional atau boleh mempunyai nilai, boleh juga atribut tersebut tidak mempunyai nilai.
Selanjutnya misalnya entitas-entitas ini kemudian beserta atributnya kita akan coba gambarkan terlebih dahulu menggunakan Oracle SQL Data Modeler. Ini adalah tampilan awal dari Oracle SQL Data Modeler. Ada tab logical, relational, dan welcome. Untuk menggambarkan year diagram, itu kita akan bekerja pada atau di bagian tab logical. Misalnya yang pertama, kita akan membuat entitas baru, namanya entitas karyawan. Jadi untuk membuat sebuah entitas baru, di sini ada menu. Kalau kita dekatkan mouse ke menu-menu itu, nanti akan muncul tulisan New Entity. Berarti menu ini digunakan untuk membuat entitas baru. Kita klik. Kemudian kita tuliskan nama dari entitas tersebut. Misalnya namanya adalah karyawan. Selanjutnya, kita perlu menambahkan atribut dari entitas karyawan. Jadi kalau di bagian kiri ini ada general, kemudian kita klik atribut. Nah, di sini tempat kita menambahkan atribut dari masing-masing entitas. Misalnya untuk yang pertama, kan kalau karyawan itu dia punya atribut ada ID karyawan. ID karyawan itu merupakan atribut yang unique identifier. Nanti tinggal kita checklist di bagian primary UID. Klik. Kemudian kita tambahkan lagi atribut yang kedua. Misalnya nama karyawan. Nama karyawan ini merupakan atribut yang sifatnya mandatory. Checklist di bagian mandatory. Ini. Dan kita tambahkan lagi atribut yang ketiga, alamat. Alamat ini merupakan atribut yang sifatnya opsional. Jadi kalau opsional ini nggak usah kita checklist, kita biarin aja. Lanjut lagi ke atribut yang keempat, ada email. Email itu adalah mandatory. Tambah lagi tanggal masuk. Tanggal masuk itu mandatory. Tambah lagi misalnya komisi. Komisi itu adalah atribut yang opsional. Jadi kalau opsional tidak ada yang di checklist. Setelah kita membuat atributnya, maka selanjutnya tinggal kita klik OK. Nanti akan tampil sebuah entitas baru namanya karyawan. Kemudian nanti entitas karyawan itu dia akan mempunyai atribut-atribut yang sudah kita tambahkan tadi. Ini tanda pagar, berarti atribut ini merupakan atribut unique identifier. Kemudian kalau bintang, berarti mandatory. Ini lingkaran, berarti opsional. Dengan cara yang sama, kita bisa menambahkan entitas yang kedua, yaitu misalnya ada entitas departemen, namanya adalah departemen, kemudian atributnya ada ID departemen, nanti primary UID, kemudian tambah lagi nama departemen, mandatory, udah cuma dua. Oke. Ini kita punya dua buah entitas dengan masing-masing atributnya. Kemudian kita menambahkan lagi entitas yang ketiga, ada entitas pekerjaan, kemudian nama atributnya adalah ID pekerjaan, primary UID, tambah lagi nama pekerjaan, mandatory,
Oke. Satu lagi entitas yang akan kita tambahkan yaitu entitas kota. Atributnya ada ID kota, primary ID, kemudian tambah lagi nama kota. Ini mandatory. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat 4 buah entitas karyawan, entitas departemen, entitas pekerjaan, dan kota, dilengkapi dengan masing-masing atributnya. Kemudian kita sudah menandai atribut mana yang merupakan unique identifier, atribut mana yang merupakan mandatory, dan atribut mana yang merupakan opsional. Setelah kita menentukan entitas dan atribut dari masing-masing entitas, selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi adakah hubungan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Misalnya di sini kita akan memetakan, ini ada entitas karyawan, departemen, pekerjaan, dan kota. Apakah ada hubungan antara entitas ini dengan entitas yang lain? Misalnya entitas karyawan terhadap departemen dan departemen terhadap karyawan. Jadi setiap karyawan itu bekerja pada departemen. Kemudian setiap departemen itu mempunyai karyawan. Jadi selalunya dua arah. Karyawan ke departemen seperti apa, kemudian departemen ke karyawan. Ini diwarnai dengan warna yang sama. Kemudian karyawan terhadap pekerjaan dan pekerjaan terhadap karyawan. Karyawan itu ditugasi pekerjaan, kemudian pekerjaan itu dilakukan oleh karyawan. Kemudian pekerjaan terhadap kota, pekerjaan itu akan berlokasi di kota tertentu, kemudian kota itu nanti akan terdapat beberapa pekerjaan. Sedangkan di sini kita melihat ada entitas karyawan yang mempunyai hubungan dengan entitas karyawan itu sendiri. Karena nanti kebutuhannya perusahaan itu perlu mengetahui siapa manajer atau misalnya siapa karyawan yang menjadi manajer dan karyawan tersebut membawahi atau memimpin karyawan siapa saja. Atau misalnya nanti bisa diketahui karyawan tertentu itu dipimpin oleh manajer siapa. Nah, kebutuhannya untuk itu karena perlu dicatat manajer dari setiap karyawan di departemen tertentu. Ini adalah relationship atau hubungan antara masing-masing entitas. Selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi opsionalitas dan kardinalitas. Tadi kita sudah dapatkan hubungan antara masing-masing entitas. Kemudian kita akan tentukan opsionalitas dan kardinalitas. Misalnya yang pertama, antara entitas karyawan dan departemen. Karyawan bekerja pada departemen mempunyai karyawan. Setiap karyawan ini menggunakan opsionalitasnya harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Berarti kalau aturannya ini tidak ada karyawan yang bekerja di lebih dari satu departemen. Kemudian setiap departemen itu harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Setiap departemen harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Jadi kalau ada departemen itu, maka departemen itu wajib mempunyai satu atau banyak karyawan.
Berarti kalau kita lihat hubungan antara departemen dan karyawan, ini merupakan jenis relationship yang one to many, satu ke banyak. Nah, misalnya, bagaimana misalnya kalau relasi antara departemen dan karyawan itu kita gambarkan menggunakan data modeler. Jadi relasinya itu adalah satu ke banyak. Jadi tinggal kita di sini ada menu relasinya. Ini menu yang many to many. Ini yang one to many, satu ke banyak. Ini juga yang ini satu ke banyak, tapi yang identifying relationship. Ini yang relasi yang satu ke satu. Jadi kita akan milih yang ini, yang satu ke banyak. Klik, kemudian klik di departemen, kemudian klik di entitas karyawan. Kemudian kita akan menambahkan nama relasinya. Karyawan itu bekerja pada, sedangkan departemen itu mempunyai karyawan. Oke. Oke, kalau kita lihat di sini, ini dua-duanya menggunakan kata harus, maka kalau dua-duanya menggunakan kata harus, maka garisnya ini harus merupakan garis yang tidak terputus semua. Ya, kita rubah. Untuk merubahnya, yang di bagian source optional ini kita hilangkan tanda checklistnya. Sehingga semuanya menggunakan garis yang tidak terputus atau solid line. Untuk membaca hubungan antara karyawan dan departemen, jadi setiap departemen harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Setiap karyawan harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Jadi ini dua-duanya menggunakan garis yang tidak terputus, berarti opsionalitasnya itu adalah harus atau wajib. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara entitas karyawan dengan entitas karyawan itu sendiri. Jadi di sini setiap karyawan mungkin memimpin satu atau banyak karyawan. Menggunakan kata mungkin karena mungkin saja ada karyawan yang tidak memimpin karyawan yang lain. Atau mungkin karyawan itu bukan manajer di suatu departemen. Kemudian setiap karyawan itu mungkin dipimpin oleh satu dan hanya satu karyawan saja. Jadi di sini menggunakan satu dan hanya satu karena tentu setiap karyawan itu akan dipimpin oleh satu orang manajer. Tapi di sini menggunakan kata mungkin karena mungkin saja ada karyawan yang tidak dipimpin oleh karyawan yang lain. Misalnya karyawan itu adalah seorang direktur. Tentu saja direktur ini tidak ada lagi pimpinan di atasnya. Ini adalah hubungan antara entitas karyawan dengan entitas karyawan itu sendiri. Nah, selanjutnya misalnya bagaimana kalau hubungan itu kita gambarkan menggunakan data modeler. Jadi kalau tadi untuk opsionalitasnya itu semuanya menggunakan mungkin, kemudian untuk kardinalitasnya itu dia one to many, berarti kita pilih yang new 1.2n relation. Yang kita klik, arahkan ke sini, terus klik lagi di karyawan. Maka kita tuliskan nama relasinya, dipimpin, kemudian di sini memimpin. Kemudian yang harus kita perhatikan karena dua-duanya tadi adalah mungkin, berarti opsional baik di source maupun di target itu kita harus checklist. Apply.
tinggal kita atur besarnya. Ini memimpin. Berarti kalau kita ngebacanya, setiap karyawan itu mungkin memimpin satu atau banyak karyawan. Kemudian setiap karyawan itu mungkin dipimpin oleh satu dan hanya satu karyawan. Ini adalah contoh bagaimana caranya kita menggambarkan hubungan antara entitas karyawan dengan entitas karyawan itu sendiri. Berikutnya yang ketiga adalah hubungan antara entitas karyawan dengan pekerjaan atau pekerjaan terhadap karyawan. Setiap karyawan mungkin ditugasi satu atau banyak pekerjaan. Setiap pekerjaan harus dilakukan oleh satu atau banyak karyawan. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa hubungan antara karyawan dengan pekerjaan itu kardinalitasnya adalah many to many. Kemudian untuk opsionalitasnya, kalau dari karyawan ke pekerjaan itu mungkin, kalau dari pekerjaan ke karyawan itu opsionalitasnya adalah harus. Berikutnya yang keempat adalah hubungan antara entitas pekerjaan terhadap kota. Jadi setiap pekerjaan itu harus berlokasi di satu dan hanya satu kota. Jadi misalnya untuk satu jenis pekerjaan tertentu hanya ada di satu kota saja, tidak ada satu pekerjaan yang berlokasi di lebih dari satu kota. Kemudian setiap kota itu mungkin terdapat satu atau banyak pekerjaan. Jadi kalau kita lihat ini, relasi antara entitas pekerjaan dan kota itu adalah one to many. Selanjutnya kita akan menggambarkan hubungan antara entitas karyawan dengan pekerjaan, kemudian hubungan antara entitas pekerjaan dengan kota. Jadi misalnya di sini untuk karyawan dan pekerjaan, untuk karyawan dan pekerjaan itu hubungannya adalah many to many. Berarti kalau di sini menu yang kita gunakan adalah yang ini M.2N relation. Kita klik, kemudian kita klik di karyawan, kemudian klik di pekerjaan. Kemudian di sini untuk nama relasinya jadi dilakukan dan ditugasi. Dilakukan, kemudian ditugasi. Dan kita apply, oke. Jadi kalau kita ngebacanya, setiap karyawan itu mungkin ditugasi satu atau banyak pekerjaan. Kemudian setiap pekerjaan itu harus dilakukan oleh satu atau banyak karyawan. Ini adalah hubungan antara entitas karyawan dengan pekerjaan. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara entitas pekerjaan dengan kota. Karena kalau hubungan antara entitas pekerjaan dengan kota, ini hubungannya adalah satu ke banyak. Sama halnya tadi dengan hubungan antara entitas karyawan dan departemen. Nanti kita gambarkannya, pilih yang 1 ke N, kita klik di kota, kemudian klik di pekerjaan, kemudian namanya adalah berlokasi dan terdapat.
berlokasi dan terdapat. Apply, oke. Berarti setiap pekerjaan harus berlokasi pada satu dan hanya satu kota. Kira sudah sesuai. Sedangkan setiap kota itu mungkin terdapat satu atau banyak pekerjaan. Jadi ini adalah model IR diagram yang sudah kita gambarkan berdasarkan skenario yang sudah kita definisikan di awal. Jadi kita punya 4 entitas, ada entitas karyawan, entitas departemen, entitas pekerjaan, kemudian entitas kota. Kemudian kalau kita ngebacanya ya misalnya antara karyawan dengan departemen, berarti setiap karyawan itu harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Kemudian setiap departemen itu harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Jadi kalau misalnya yang ini menggunakan garis yang tidak terputus, berarti ini opsionalitasnya adalah harus. Kemudian kalau hubungan antara entitas karyawan dengan entitas karyawan itu sendiri, di sini menggunakan garis yang terputus. Berarti ngebacanya itu adalah mungkin. Setiap karyawan mungkin memimpin satu atau banyak karyawan. Kemudian setiap karyawan itu mungkin dipimpin oleh satu dan hanya satu karyawan. Kemudian hubungan antara entitas karyawan dengan pekerjaan ini adalah many to many. Setiap karyawan itu mungkin, ini garis terputus, setiap karyawan mungkin ditugasi satu atau banyak pekerjaan. Kemudian setiap pekerjaan itu harus dilakukan oleh satu atau banyak karyawan. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara entitas pekerjaan dengan kota. Setiap pekerjaan, ini garisnya tidak terputus, setiap pekerjaan harus berlokasi di satu dan hanya satu kota. Sedangkan setiap kota itu mungkin terdapat satu atau banyak pekerjaan. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.